Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya berulang kali mengeritik, menyindir, menyinyiri pemuka agama Islam, saya minta maaf. Itu bukan karena saya membenci mereka. Tapi saya justru menganggap para ustadz, kiai, ulama, pemuka Islam lainnya itu penting. Pernyataan dan pandangan mereka diikuti banyak umat. Sikap mereka diteladani banyak orang. Karena itu mereka harus menjaga apa yang mereka sampaikan secara benar. Kali ini yang saya ingin komentari adalah Ustadz Yusuf Mansur. Kali ini dia jadi sorotan publik gara-gara dia bikin acara live menawarkan jasa doa di media sosialnya. Tapi selain doa, dia juga menghimbau para penonton videonya untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai donasi untuk mendapatkan doa darinya. Dalam potongan video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur terdengar mengajak donasi dengan berbagai nominal, mulai dari Rp1.000 hingga puluhan juta rupiah. Secara eksplisit dia bilang, bagi yang berdonasi 10 juta rupiah atau 20 juta rupiah akan mendapatkan doa khusus. Termasuk dibacakan surah Al-Fatihah oleh sekitar 500 orang. Kayaknya sih banyak juga yang menyambut dengan antusias. Tapi yang jelas juga ada banyak netizen yang menyebut tindakan itu sebagai komersialisasi agama. Sebagian bahkan menyebut tindakan itu mirip seperti perilaku dukun. Segera setelah ramai dikecam netizen, dengan santai Ustadz Yusuf Mansur bilang, apa yang disampaikannya hanya bercanda saja. Bercanda saja. Saya khawatir jawaban terakhir itu hanya dilontarkannya sebagai upaya berkelit. Masalahnya sebelumnya dia sudah sering membuat kontroversi dalam ceramah-ceramahnya. Ini bahkan sudah dia lakukan sejak awal kemunculannya. Anda mungkin masih ingat tema-tema sedekah yang dia sampaikan dalam ceramahnya. Dia berulang kali menyatakan sedekah yang diberikan pasti akan diganti oleh Allah dengan jumlah yang lebih besar. Dia pun kemudian mempopulerkan istilah matematika sedekah. Rumusannya, kalau kita punya harta 10, disedekahkan 1, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan harta 10 kali lipat dari jumlah yang kita sedekahkan. Sehingga harta kita bukan berkurang jadi 9, tapi justru bertambah menjadi 19. Semakin besar harta yang kita sedekahkan, maka akan semakin besar imbalan yang Allah berikan kepada kita. Ustadz Yusuf Mansur juga sering mendakwahkan sedekah sebagai solusi terhadap semua persoalan hidup kita. Ketika sebuah keluarga tidak punya anak, maka dengan bersedekah, keluarga itu akan segera punya anak. Ketika seorang laki-laki atau perempuan ingin mendapat pasangan, solusinya juga sama, bersedekah. Termasuk kalau kita mengidap suatu penyakit yang membahayakan, maka untuk menyembuhkannya kita sebaiknya bersedekah. Bisa dibilang untuk beragam masalah lainnya pun, semua solusinya adalah memberikan sedekah. Tapi untuk memperoleh semua manfaat itu, Yusuf Mansur menjelaskan, sedekah yang diberikan harus harta yang paling berharga yang kita miliki. Untuk meyakinkan jemaahnya, Yusuf Mansur lazim menghadirkan testimoni dari orang-orang yang telah merasakan manfaat bersedekah ala Yusuf Mansur. Yang menarik, saat berceramah di depan umat, dia meminta jemaah menyalurkan sedekah mereka itu kepada diri Ustadz Yusuf Mansur langsung. Jadi bukan kepada badan amil zakat misalnya, tapi bersedekah melalui dirinya. Itu yang menimbulkan kecurigaan, bahwa sang Ustadz sebenarnya sekedar sedang memperkaya diri. Pola dakwah itu menjadi tidak populer setelah banyak orang bersuara dan kecewa. Mereka sudah sedekah besar tapi manfaatnya tidak mereka rasakan. Pelan-pelan Ustadz Yusuf Mansur mulai dilihat sebagai penipu. Citra pembohong ini semakin mengemuka terkait sejumlah bisnis yang dia lakukan. Pada 2009 sampai 2010, Ustadz Yusuf Mansur pernah menawarkan investasi pada tambang batu bara kepada para jemaahnya. Dikabarkan pada periode itu, Yusuf Mansur berhasil mengumpulkan dana lebih dari 250 jamaahnya, termasuk dari seorang penjaga masjid atau marbot. Marbot itu sampai menggadaikan motornya agar bisa ikut berinvestasi pada bisnis itu. Setelah beberapa bulan menerima bagi hasil, pembayaran mulai macet dan investasi menjadi tidak jelas. Akibatnya para korban menuntut agar uang mereka kembali, sebagian sampai harus melalui jalur hukum hingga bertahun-tahun. Bisnis lain yang bermasalah adalah investasi tabung tanah. Program ini menargetkan pekerja migran Indonesia, terutama di Hong Kong, dengan janji bagi hasil dari pembelian tanah.
Setelah beberapa waktu berjalan, para investor tidak pernah menerima hasil yang dijanjikan. Akhirnya mereka pun mengajukan gugatan ke pengadilan. Ustadz Yusuf Mansur juga menjadi sorotan terkait bisnis investasi hotel dan apartemen. Pada bisnis ini dia menawarkan patungan usaha untuk pembangunan hotel dan apartemen. Namun setelah uang dikumpulkan, investor tidak mendapatkan kejelasan. Bisnis aplikasi pembayaran PayTran-nya juga sempat bermasalah. Otoritas Jasa Keuangan OJK bahkan sempat mencabut izin PayTran-nya karena dianggap melanggar prinsip syariah. Jadi memang sudah banyak kontroversi yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin Anda heran, kenapa masih saja ada orang yang percaya padanya? Ya bisa jadi ini adalah salah satu kelemahan dari cara beragama banyak masyarakat kita. Bagi mereka, seorang ustadz mungkin selalu dianggap sosok yang suci. Maka ketika sang ustadz melakukan kesalahan, ia hanya dianggap melakukan kelalaian saja. Dan dengan mudah kemudian masyarakat melupakan begitu saja kesalahan-kesalahannya. Masyarakat kita juga masih sering terjebak pada simbol-simbol kesalehan dan petuah-petuah yang menenteramkan hati. Ketika hal itu masih mereka dapatkan dari seorang ustadz, maka hal lainnya menjadi diabaikan. Mereka lupa misi keadilan yang seharusnya dibawa dan melekat pada seorang ustadz. Bertindak curang atau manipulatif dalam berbisnis adalah perilaku yang mencederai keadilan. Maka umat yang mengetahui tindakan itu seharusnya menghukum secara sosial perilaku tersebut, apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang ustadz. Tapi kan kenyataannya tidak. Banyak dari kita yang malah tetap memberikan panggung kepada ustadz-ustadz seperti itu. Karena itulah, saya tidak akan bosan mengajak agar kita beragama dengan akal sehat. Beragama dengan akal sehat berarti kita beriman karena memahami, bukan sekedar ikut-ikutan. Iman yang lahir dari pemahaman rasional dan reflektif akan jauh lebih kuat dibanding iman yang hanya ditanamkan lewat rasa takut atau kebiasaan sosial. Akal sehat membantu kita memahami bahwa keberagamaan sejati tidak berhenti pada ritual, tapi diwujudkan dalam perilaku sosial. Orang yang beragama dengan nalar tidak akan mudah menghakimi, menipu, atau memanfaatkan sesama atas nama amal atau pahala. Pun kita tidak akan mudah terjebak pada jargon-jargon kesalehan yang dilontarkan seorang ustadz. Akal sehat juga akan mendorong kita untuk membaca ulang ajaran agama sesuai konteks zaman tanpa kehilangan esensi. Dengan akal sehat, agama tidak akan menjadi fosil masa lalu, tapi terus hidup, berdialog, dan memberi arah moral bagi dunia modern. Yuk terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita semua akan selamat.